Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Litang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kembangan kita. Tentunya apalagi kalau bukan Om Litang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Litang Channel, di mana saja berada pada hari ini, tepatnya itu hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kementerian itu merilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang untuk lebih lengkapnya silakan rekan-rekan simak di YouTube channel Ditjen GTK Kemdikbud RI. Monggo dipersilakan untuk lebih lengkap informasinya. Nah, di sini kita lebih fokus lagi. Yuk kita intip apa fitur yang terbaru di PMM. Bisa rekan-rekan cek langsung di PMM baik di aplikasi maupun di webnya. Nah, di sini kami contoh webnya itu sudah keluar fiturnya rekan-rekan. Di sini ada pengelolaan kinerja. Nah, di sini kami fokus bukan pada fiturnya, tetapi apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita persiapkan pada pengelolaan kinerja yang dimulai pada Januari 2024 kelak. Oke, kita mulai. Di sini kami mengangkat yaitu tentang Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan pada rekan-rekan semua untuk like, share, dan subscribe dari channel kita ini. Tentunya dengan like, share, dan subscribe channel kita ini, mudah-mudahan channel kita tambah berkembang dan terus berkembang sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan di Indonesia. Oke, terima kasih rekan-rekan atas doa support terhadap channel kita ini. Oke, ini peraturan ini baru keluar kalau di tanggal itu sekitar tanggal 15 Desember. Oke, kita lihat langsung kepada bagian kami tertarik, langsung kita loncat di pasal 14. Nanti silakan rekan-rekan cari di googling ataupun nanti banyak beredar di internet tentang peraturan ini. Oke, kita coba langsung masuk ke pasal 14. Bentar rekan-rekan, pasalnya banyak bener. Oke, kenapa kita tertarik atau kami pribadi tertarik banget pada pasal 14? Karena pasal 14 ini yaitu mengenai tentang pengembangan kompetensi. Nah, selama ini seperti yang kita ketahui, ada rumor yang beredar bahwa apabila kita memiliki 1, 2, 3 ataupun berapa sertifikat itu enggak terpengaruh pada untuk penilaian kinerja, tapi melalui di sini kita lihat di pasal 14 ini sepertinya nanti akan ada pengaruhnya keaktifan kita untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi pada diri kita masing-masing. Oke, kita coba yuk intip khusus pada pasal 14. Oke, di pasal 14 ini pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf D terdiri atas. Nah, ini yang kita coba intip pasal 12 ayat 2-nya tadi maksudnya di mana ya? Kita coba kembali ke pasal 12. Oke, ini meningkatnya kinerja satuan pendidik dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui pengembangan kompetensi. Dan yang C, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Oke, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kita kembali lagi ke pasal 14. Yang 14 ini yang pertama yaitu tentunya berbagi praktik baik bagi penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Nah, ini bagi rekan-rekan yang tadinya terpilih menjadi penggerak komunitas, ada kesempatan untuk mendapatkan poin pada penilaian kinerja. Nah, bagi rekan-rekan juga untuk yang pengurus komunitas juga bisa. Intinya kita mencoba mengaktifkan tentang komunitas belajar yang sudah kita kelola atau sudah kita lakukan dalam yang 1 tahun terakhir ini. Kita aktifkan lagi.
Oke, yang berikutnya yang B. Di sini ada berbagi praktik baik dalam berbagai wadah atau ajang bagi peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya. Nah, di sini biasanya kita berbagi praktik baik kepada mungkin level nasional atau level provinsi atau secara daring maupun luring. Dia biasanya sebagai narasumber itu dapat piagam. Dan juga biasanya sebagai peserta juga kita dapat piagam. Oke, kita lihat bagian yang C. Yang C di sini, nah ini lagi berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data sebagai narasumber. Nah, ini yang poin C lebih dijelaskan lagi sebagai narasumber. Sebagai informasi rekan-rekan, di platform Merdeka Mengajar itu sebenarnya banyak sekali peluang kita untuk terlibat dalam kegiatan PMM seperti menjadi narasumber, moderator, penelaah aksi nyata, penulis artikel webinar, penelaah modul, dan juga kurator praktik baik. Silakan rekan-rekan diintip, biasanya informasi itu ada di beranda PMM. Nah, nanti kalau nggak salah untuk penelaah aksi nyata dan kurator nanti akan dibuka kembali pada bulan Januari nanti. Ditunggu ya sobat Wong Blitang Channel. Yang berikutnya seperti biasa di sini kita juga mempersiapkan menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, kita sharing modul ajar. Nah, ini juga di PMM juga kita ada namanya kolaborator PMM. Di situ kita coba manfaatkan fitur tersebut untuk berbagi modul ajar yang sudah kita susun. Berikutnya yaitu menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, di sini kita diminta aktif untuk mengumpulkan konten unggulan baik dia bahan ajar atau media pembelajaran interaktif dan sebagainya yang bisa kita sharing kepada guru atau kepala sekolah lainnya. Melalui itu banyak sekali, bisa melalui kita masukkan di YouTube dulu, nanti kita tautkan di platform Merdeka Mengajar. Berikutnya, nah ini yang kata kami tadi yaitu menelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Nah, di sini menelaah cerita praktik nanti kita coba berbagi poin-poin seperti apa sih praktik baik yang bagus. Kebetulan kami salah satu kurator untuk praktik baik. Nanti untuk sesi berikutnya kita coba berbagi seperti apa praktik baik yang sesuai sehingga kita ketika teman-teman menulis praktik baik itu langsung bisa dikurasi atau dianggap lolos kurasinya. Nanti kita bagi kesempatan untuk berbagi sharing terkait hal tersebut. Yang berikutnya yaitu menyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lainnya. Nah, ini yang tadi rekan-rekan kita bisa membuat praktik baik dan kita sharing di PMM nanti dikurasi oleh teman-teman yang sebagai tugasnya itu kurator dari praktik baik. Yang berikutnya yaitu yang H. Di sini ada menelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, ini yang tadi kami sebutkan yaitu kesempatan salah satunya untuk di PMM adalah menelaah aksi nyata rekan sejawat. Nah, di sini ada kesempatan, nanti kalau ada kesempatan silakan diintip aja di melalui platform Merdeka Mengajar. Kalau kemarin dari sekian pendaftar itu yang lulus sampai tahap akhir, karena itu diseleksi hanya 200, diambil dari 200 sekitar 2000-an pendaftar disaring menjadi 200 dan 200 itu ada pelatihannya melalui CMS dan lulus kemarin kalau nggak salah 158 dan alhamdulillah kami menjadi salah satu bagian dari penelaah aksi nyata tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini salah satu kesempatan lagi nih rekan-rekan untuk menelaah perangkat ajar atau modul ajar yang sudah di-sharing oleh rekan-rekan. Nah, terkait yang menelaah perangkat ajar ini kami secara pribadi juga mungkin kurang informasi terkait hal itu, mungkin sudah pas ada di platform Merdeka Mengajar, tetapi kami
mungkin ada kesibukan yang lain, jadi informasinya belum kami dapatkan. Jadi sangat penting sekali kita fokus pada informasi-informasi yang sering di-sharing di platform Merdeka Mengajar. Yang berikutnya yaitu berpartisipasi dalam observasi praktik pembelajaran, baik dia persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Berarti ini seperti supervisi ya rekan-rekan. Berikutnya yaitu menjadi coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini rekan-rekan, silakan kalau nanti ada kesempatan menjadi coach, mentor, atau fasilitator, atau juga pengajar praktik dalam kegiatan atau program guru penggerak, silakan yuk kita sama-sama mensukseskan program guru penggerak yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Semoga kita masih ada kesempatan untuk bergabung pada kegiatan tersebut. Yang berikutnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, kalau ada simposium dan sebagainya, itu ada penilaiannya rekan-rekan. Berikutnya yaitu menjadi peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Berikutnya menjadi peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ingat rekan-rekan, di sini digarisbawahi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sekitar tentang topik tersebut. Berikutnya menjadi peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini berarti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Berikutnya menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, di sini kita aktif mengikuti webinar-webinar yang diadakan di PMM, baik itu oleh dari kementerian maupun dari komunitas belajar. Berikutnya yaitu menjadi peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah dalam bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah. Yuk kita semangat. Kalau ada kesempatan mengikuti BIMTEK pelatihan tersebut, kita coba mendaftar. Berikutnya yaitu menjadi peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Nah, seperti itu kompetensi kira-kira yang diakuin pada penilaian kinerja, baik dari poin A sampai poin R. Nah, alhamdulillah semakin banyak kesempatan kita untuk mengembangkan kompetensi yang bisa dinilai pada saat penilaian kinerja nanti. Untuk yang poin-poin yang lain nanti kita akan bertemu di pembahasan yang part kedua. Kita anggap aja ini part pertama pada penilaian kinerja. Oke, sekian itu saja rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi kepada rekan-rekan semua. Mohon juga jangan lupa untuk doa, support dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tunggu part kedua kami lebih fokus pada menelaah atau mengulik apa saja yang ada pada fitur terbaru nanti, yaitu penilaian kinerja di PMM. Sekian, terima kasih. Kami Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.